17 April 2021, TikTok meluncurkan program atau fitur baru yang bernama TikTok Shop. Mungkin bagi teman-teman di sini ada sebagian dari kalian itu yang membuka toko di TikTok Shop atau baru tahu TikTok Shop atau mungkin membeli produk di TikTok Shop. Ibarat kayak baru-baru mengenal lah itu di pertengahan atau awal tahun 2022. Dilihat dari potensinya memang ini kelihatannya legit banget ya kalau jualan di TikTok Shop. Tapi apakah 2023 TikTok Shop masih akan bertahan? Gue tau banget ketika TikTok Shop muncul terus kita lihat wah gila ordernya kenceng-kenceng banget. Kita jadi penasaran dan pengen cobain untuk jualan di TikTok Shop. Bahkan ada yang hidupnya berubah karena jualan di TikTok Shop dan akhirnya laku waktu awal-awal buka tuh. Sampai sekarang juga masih banyak toko-toko yang mengalami hal-hal tersebut. Kayak kaget, oh kok bisa nih meledak orderannya? Kenapa kira-kira? Nah di sini gue mau bahas mengenai apakah sebenarnya TikTok Shop ini di tahun 2023 masih bisa survive? Apakah masih worth it untuk jualan di TikTok Shop dan apakah ada potensi yang masih bagus untuk jualan di TikTok Shop? Oke, jadi di video kali ini gue akan kasih tau kalian 4 chapter kita akan membahas soal TikTok Shop dan ini bakal penting banget buat teman-teman di sini. Kalau misalnya masih mau jualan di TikTok Shop atau pengen buka di TikTok Shop atau mungkin menjadi affiliate di TikTok Shop, kira-kira bagaimana nih ke depannya? But well, tapi sebelum itu teman-teman, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Karena sebagai bentuk terima kasih dan support kalian lah. Jadi like dulu video ini. Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih sudah like video ini. Kita masuk ke chapter nomor 1. Chapter 1, TikTok Shop bakar uang. Kalian tahu dong kenapa banyak seller-seller baru yang buka toko di TikTok? Atau mungkin toko-toko baru atau brand yang buka di TikTok? Kenapa? Ini jadi pertanyaan. Lalu kenapa buyer atau audience itu mulai terbiasa dan mulai suka untuk belanja di TikTok? Karena ya bakar uang. Jadi kalian perhatiin deh, terkadang kalau misalnya kalian perhatikan ada harga yang dipasang, itu tiba-tiba ada didiskonin lagi. Misalnya harganya 80.000 jadi 70.000 atau jadi 68.000. Itu tuh ternyata didiskonin sama TikTok. Gue awal-awal pernah penasaran banget, loh kok bisa ini dia menjual produk semurah ini? Padahal di marketplace dan importir atau mungkin produk yang gue impor, gue tahu gue yang paling murah atau gue tahu beberapa brand yang jualnya paling murah. Tapi kenapa di TikTok itu dia jualnya lebih murah lagi? Ini jadi pertanyaan dari gue. Ternyata TikTok itu diskonin teman-teman. Dan untuk ongkirnya juga masih didiskonin. Bahkan bisa dibilang ada yang free shipping atau gratis ongkir. Tapi gak semua produk yang paling murah ada di TikTok ya. Adalah beberapa produk yang gue lihat memang kok bisa lebih murah daripada marketplace. Tapi gak semua. Karena pada dasarnya market di Indonesia untuk belanja online itu faktanya kebanyakan adalah middle to low. Yang paling banyak belanja di online adalah market middle to low. Sehingga middle to low ini pernah gue survei juga di video gue di TikTok. Gue pernah bilang kalau misalnya fitur-fitur seperti gratis ongkir dihilangkan, jadi mulai berbayar lagi, respon kalian gimana? Ternyata videonya meledak, videonya viral, dan mereka ini pada bilang kalau misalnya belanja online itu harus gratis ongkir. Atau kalau misalnya belanja online itu harus ada promosi. Kalau misalnya nggak ada promosi, apa bedanya sama offline? Menurut gua nggak juga sih. Karena kalau misalnya belanja offline ya kalian harus datang ke store-nya, kalian harus lihat, dan akhirnya beli. Berbeda kalau misalnya belanja di online. Kalian tinggal di rumah, kalian belanja dan barangnya sampai. Mungkin ada beberapa promosi, mungkin ada cashback, atau mungkin gratis ongkir dan sebagainya. Tapi itu hanyalah bonus. Berbeda dengan offline ya. Sebenarnya sama aja gak sih ketika ada offline, dia bikin event, itu kan biasa ada diskon atau mungkin ada cashback atau apapun. Sama dengan online, ada event-event tertentu yang ada seperti itu. Cuma karena stigmanya mereka ini yang middle to low berharap kalau misalnya jualan online, bukan jualan online tapi belanja di online, itu harus ada promosi menurut gua karena ya mungkin ke brainwash kali ya dari awal marketplace itu mempromosikan seperti itu. Sama dengan TikTok Shop, memberikan diskon-diskon untuk menarik audiens untuk akhirnya mencoba belanja di TikTok Shop dan akhirnya mulai ketagihan. Well, gue juga kurang tahu ya kenapa pola pikirnya jadi seperti itu, padahal kan nggak juga ya. Chapter 2, TikTok Shop bukan marketplace. Gue nggak bisa mendefinisikan TikTok Shop bukanlah marketplace. Sebenarnya marketplace juga karena basically lu bisa buka toko di sana dan lu bisa berjualan di sana dengan bebas. Setiap orang bisa buka toko di TikTok Shop. Tapi TikTok Shop ini bukanlah marketplace seperti yang kita ketahui. Bukan seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Ini berbeda. Karena TikTok Shop itu basically dari aplikasi
entertainment, sosial media, dimana kita melihat short video, kita melihat postingan-postingan orang membuat video. Tiba-tiba TikTok Shop meluncurkan fitur baru yang bernama TikTok Shop. Padahal basically TikTok itu adalah entertainment platform sosial media. Jadi agak berbeda nih. Kalau misalnya TikTok Shop itu memang basicnya itu bukan platform untuk berdagang, bukan untuk jual beli. Berbeda dengan kayak Tokopedia dan Shopee, memang ini platform untuk berdagang, jual beli. Makanya kalau lu perhatiin, dan gue nggak tahu ya kedepannya gimana, tapi gue rasa TikTok Shop itu nggak mungkin membuka website. Dia hanya berdasarkan mobile apps aja. Kenapa hanya berdasarkan mobile apps atau di smartphone? Supaya marketnya nggak crash, secara brandingnya nggak crash. Karena secara branding, TikTok itu memang udah di aplikasi di handphone dan mobile user friendly. Tapi kalau misalnya berpindah ke website, ini bakal sesuatu yang aneh sih. Kayak bisnis modelnya ini akan berganti banget. Jadi market yang ke mobile ntar bisa ke website jadinya. Jadi kayak berantakan alurnya gitu. Jadi gue rasa kemungkinan besar, ya gue nggak tahu, cuman kemungkinan besar ya, tetap akan berdasarkan aplikasi di TikToknya aja, nggak akan ada web. Dan kalau misalnya lo perhatiin, TikTok itu berbeda dengan marketplace. Marketplace yang gue sebutkan adalah Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kalau di Tokopedia, Shopee, dan sebagainya adalah buyer-buyer udah pasti udah tahu mau belanja apa, atau mungkin lagi pengen lihat-lihat, terus lihat ada promosi, atau ada banner-banner diskon, atau lagi ada flash sale dan sebagainya, akhirnya dibeli. Berbeda dengan TikTok. Kalau di TikTok itu lebih ke one hit buying, dimana ada yang live streaming, atau ada konten kreator, atau mungkin toko-toko yang membuat konten, pecah viral, ada buyer itu yang melihat, dan akhirnya kena racun, istilahnya kena racun ya, kayak wah gila ini bagus banget produknya, tertarik untuk beli, akhirnya check out. Nah itu beda nih, berbeda dengan Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Audiens itu mencari produk yang ingin dibeli. Kalau di TikTok gak sengaja lihat dan akhirnya beli. Well mungkin ada aja kali ya yang mungkin searching, tapi gue rasa ini agak berbeda. Udah gitu TikTok ini saat ini kan belum ada pengiriman instan. Karena gue rasa bakal pusing banget sih kalau misalnya ada pengiriman instan. Makanya saat ini hanya bisa reguler aja. So jadi makanya menurut gue pribadi, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang suka nyamain, TikTok Shop ini akan mengalahkan marketplace yang Shopee, Tokopedia. Gue rasa sih enggak ya, karena bisnis modelnya ini berbeda. Dan secara cara penyampaiannya, cara brandingnya juga berbeda. TikTok ini basically adalah sosial media platform entertainment, dan akhirnya mencoba untuk membuat TikTok Shop untuk supaya ketika nonton video bisa beli atau live streaming. Kalau marketplace memang basicnya memang udah aplikasi atau platform untuk jual beli. Jadi berbeda nih. Chapter 3, market turun. Gak mungkin brand itu selalu bakar uang. Itu gak mungkin. Namanya brand itu pasti pengen mendapatkan profit atau cuan. Ya namanya perusahaan startup udah biasa lah ya bakar uang. Kalau misalnya lo perhatiin sekarang margin TikTok Shop itu 1% plus 2.000 saat ini. Dan gue yakin dalam waktu dekat ini akan ada kenaikan margin. Entah kenaikan margin atau mungkin tiba-tiba free shippingnya mulai dihilangkan atau mungkin dipotong. Dan diskonnya yang per produk juga mulai dihilangkan atau mungkin dipotong jadi lebih kecil. Nah ketika ini terjadi, mulailah audiens mulai merasa malas untuk belanja di TikTok. Karena udah mulai nggak ada promo. Dan akhirnya dia mulai belanja di marketplace lagi, di Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Karena untuk di TikTok dia hanya lihat-lihat aja, oke ini bagus produknya, tapi pas lihat oh harganya sama kayak marketplace, atau mungkin oh udah nggak ada garis ongkir, atau udah nggak ada voucher dan sebagainya, ya jadinya udah mulai males nih untuk belanja di TikTok. Tapi apakah ada tetap yang belanja di TikTok? Tentu saja ada, karena udah ke brainwash, udah mulai terbiasa untuk belanja di TikTok. Tapi nggak akan se-hype dan nggak akan serame itu karena udah nggak bakar uang. Tapi tenang aja, di sini gue nggak nakut-nakutin kalian yang pengen buka toko di TikTok Shop atau yang sudah berjualan di TikTok Shop. Ini namanya, kalian udah pasti paham lah, namanya perusahaan startup bakar uang ya begini caranya. Kayak dikasih diskon, pengenalan produk, lama-lama bikin orang terbiasa untuk pakai dan akhirnya kayak susah untuk lepas karena udah jadi kebiasaan mereka dan dibutuhkan juga. So jadi tetap akan begini alurnya semua perusahaan startup. Jadi gue rasa gue gak nakut-nakutin, tapi lebih tepatnya ini realita yang harus kalian ketahui. Karena we never know apakah nanti akan ada platform lagi yang muncul dan bakar duit juga dengan konsep seperti ini. Bahkan mungkin lebih baik lagi, kita nggak tahu. Bahkan buyer-buyer bisa langsung belanja ke platform yang baru tersebut. Tapi ketika bakar uangnya udah selesai, ya udah mulai orang normal lagi. Kalau misalnya suka belajar di TikTok akan ke TikTok, kalau misalnya ke Shopee, Tokopedia, ke platform yang baru, ke platform yang baru. Tapi beda nih intinya. TikTok Shop dan Marketplace jangan disamain, itu berbeda. Ya, gue bisa bilang dua-duanya Marketplace, tapi berbeda lah ya. Chapter 4, nasib marketplace ternama. Mungkin bagi sebagian lo orang itu merasa takut ya. Ini gimana nih nasib Tokopedia? Ini gimana nasib Shopee? Kok penurunan drastis banget, orderan mulai menurun kalau misalnya kalian sudah berjualan?
Atau mungkin kayaknya lebih worth it jualannya di TikTok Shop deh daripada buka toko di Shopee dan Tokopedia. Well guys, tenang aja karena market itu selalu ada. Setiap platform punya marketnya masing-masing. Jadi gue rasa nggak akan kenapa-napa juga Shopee, Tokopedia mungkin saat ini sedang ada penurunan karena beberapa faktor. Gak cuma karena TikTok Shop, tapi ada faktor-faktor lain juga yang udah gue bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton tuh video sebelumnya mengenai kenapa toko sepi tiba-tiba. Karena kalau lu perhatiin, TikTok Shop itu mempunyai bisnis model yang berbeda. Dan gue rasa TikTok Shop juga nggak sebodoh itu untuk bersaing dengan bisnis model yang sama dengan Tokopedia dan Shopee dan sebagainya yang benar-benar aplikasi atau platform untuk jual beli. Itu udah top 5 e-commerce atau marketplace di Indonesia. Kalau misalnya menggunakan konsep yang sama, yang ada bakar uangnya bisa terlalu gila. Jadi gue rasa nggak mungkin banget, jadi beda banget nih secara bisnis modelnya. Cuman emang bisa jual beli, tapi bisnis modelnya sebenarnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita masuk ke topik utamanya, apakah TikTok Shop ini di tahun 2023 akan masih ada, akan masih happening, akan masih hype? Tentu saja akan masih ada dan tetap akan hype, tapi hype-nya nggak akan seperti yang lagi bakar duit. Karena TikTok ini udah menjadi kebiasaan kita. Kita setiap hari udah buka TikTok. Bahkan banyak banget user-user Instagram yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuka TikTok daripada Instagram. Jadi gue rasa TikTok akan selalu ada, marketnya akan selalu ada, karena audiensnya didapatkan dari video-video short entertainment yang akan ada diselingin, ada yang live streaming ketika di-scroll. Tapi tenang aja, untuk Tokopedia, Shopee, dan sebagainya tetap akan masih aman. Dan TikTok Shop ini akan juga masih aman. Jadi kalian kalau misalnya mau jualan di TikTok, atau mungkin sudah berjualan di TikTok, atau mungkin memutuskan untuk menjadi affiliate di TikTok, ya well, silahkan jalankan saja. Karena itu hak kalian, market akan selalu ada, dan semua platform itu tetap saja ada marketnya, jadi tenang aja. Cuma saran dari gua adalah jangan terlalu terpaku pada satu platform. Takutnya kenapa-napa teman-teman, kalian masih punya backup platform yang lain. Dan tentu aja gue juga berharap TikTok akan lebih berkembang ya. Nggak cuma TikTok Shop, mungkin fitur-fitur barunya akan lebih berkembang. Kenapa? Karena itu juga membuka jalan untuk kita semua. Banyak banget orang-orang yang merubah hidupnya dari yang nggak ada duit jadi ada duit, jadi content creator dan sebagainya karena adanya TikTok. So, jadi gue berharap tetap akan berkembang sih TikTok, karena menurut gue TikTok ya oke lah dibanding sama beberapa tahun yang lalu yang stigmanya agak berbeda ya, kalau kalian tahu. Oke guys, segitu aja video dari gue. Semoga membantu dan menambah insight baru buat kalian. Jadi jangan takut untuk jualan di TikTok, dan jangan takut untuk kalian para seller yang jualan di marketplace Tokopedia, Shopee dan sebagainya, karena market akan selalu ada untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau join grup Telegram gue silahkan join. Dan kalau misalnya ingin membeli soal digital course gue mengenai detail-detail jualan online, bisa ke desti.store/riogandi. Dan kalau misalnya ingin mengetahui informasi webinar, kelas offline, dan sebagainya, bisa ke nomor ini ya. Nomor ini. Itu hanya untuk informasi webinar dan kelas offline saja. Dan yang terakhir sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian mendapatkan insight baru. Rio Gandhi, peace out.